Celebes People. Dari dunia hiburan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di Kota Makassar gitu. Kayak balas dendam dari masa pandemi. Makanya ada. Saksikan Celebrate Makassar dengan tema Geliat Kebangkitan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2022 bersama Muhammad Rum, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar. Celebes TV, lokal lebih keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Celebes People, senang sekali saya Amin Indita kembali menjumpai Anda dalam Celebrate Makassar. Seperti biasanya kami akan mengangkat tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang keren tentunya. Nah, khusus hari ini kami akan mengangkat tema mengenai geliat kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2022. Untuk itu, di studio sudah ada bersama saya di sini Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Rom. Langsung saja kita sapa beliau. Sudah di samping saya. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat. lagi seneng banget kayaknya nih. Iya, senang sekali karena tahun ini adalah tahun kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Oke, gitu. tepuk tangan dulu dong. Oke, baik Pak. Sesuai dengan tema kita hari ini. Mungkin di awal kita mau membahas mengenai bagaimana sih geliat kebangkitan dari ekonomi kreatif sendiri di Kota Makassar dari segi pariwisatanya juga dan di tahun 2022 khususnya. Silakan. Ya, alhamdulillah tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, terkhusus di industri pariwisata. Sudah banyak kebijakan-kebijakan, kelonggaran-kelonggaran dibandingkan kebijakan-kebijakan pada saat tahun 2020 dan 2021 di awal tahun 2021 itu. Pandemi ya? Pandemi itu. Jadi pada saat pandemi melanda kita, itu adalah tahun di mana pariwisata dan ekonomi kreatif itu berada di titik nadir paling bawah sudah gitu. Banyak industri-industri, baik industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif itu sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Gitu. Walaupun ada bisa bergerak ya lebih kepada operasional saja. Sehingga di tahun 2022 ini dengan beberapa kelonggaran aturan, karena kan aturan itu juga dipegang oleh Inmendagri gitu. Terkhusus di kegiatan-kegiatan seni dan budaya, terus kemudian kegiatan-kegiatan perpindahan masyarakat melalui transportasi baik itu udara, laut dan darat, itu sudah banyak kemudahan gitu, apalagi kalau kita sudah memasuki vaksin dosis 2 dan booster gitu, jadi akan banyak. Dan alhamdulillah di Makassar sendiri data yang ada sama kami, alhamdulillah dibandingkan dengan ini data saya masih sampai dengan bulan Juni, dari Januari Juni itu sudah mengalahkan Januari sampai dengan Desember 2021 gitu. Berarti ini alhamdulillah terjadi peningkatan yang kita harapkan untuk kunjungan wisatawan. Terus kemudian untuk giliat-giliat perhotelan sendiri kita lihat sekarang nih, tadi saya menelpon salah satu hotel dan kan ada tamu dari pusat, hotel tersebut penuh gitu. Ini kan memberikan angin segar buat kita semua. Akupansi sudah memasuki titik-titik yang sesuai dengan keinginan para GM hotel dan para owner hotel untuk bisa mencapai titik maksimal tingkat hunian hotel. Terus kemudian restoran-restoran, alhamdulillah sudah banyak yang soft opening dan grand opening gitu. Mulai bangkit lagi dari keramaian. Terus industri hiburan. Kita lihat bagaimana hiburan, alhamdulillah dari data kami, dari Januari, tanggal 8 Januari saya mengeluarkan izin untuk kegiatan event di Kota Makassar, sampai dengan minggu kemarin untuk satu Kota Makassar itu yang dikerjakan event oleh pihak swasta, itu kurang lebih 220 event yang sudah berlangsung dari tanggal 8 Januari sampai dengan minggu kemarin. Ini kan menandakan ya 220 event. Kayak balas dendam dari masa pandemi. Makanya ada iya. Jadi alhamdulillah kita lihat kemarin semua kegiatan konser musik, terus kemudian kegiatan brand, baik itu brand nasional, internasional yang diselenggarakan di Kota Makassar itu berjalan dengan lancar. Ini berkat dukungan semua pihak bahwa ini kita sepakat bahwa ini adalah momentum paling tepat untuk kita bisa bangkit kembali, itu bisa disepakati bersama gitu, bahwa tidak boleh ada yang mencederai semangat
seperti ini gitu. Dan itu yang terjadi di tahun ini, 220 event ini bisa berjalan. Kita bisa lihat sendiri berapa banyak artis nasional bergabung dengan artis lokal di setiap panggung-panggung besar di titik-titik keramaian di Kota Makassar ini setiap minggu gampang sekali kita temui. Dan pengunjungnya bukan hanya dari Bukan hanya dari Makassar dan sekitar dan sisi selatan. Yang paling kami apresiasi adalah bagaimana orang-orang dari luar Kota Makassar juga ikut ingin mau menonton event-event yang dari dunia hiburan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar di Kota Makassar gitu. Ini yang akhirnya industri kreatif, kota ekonomi kreatif Kota Makassar berkontribusi juga karena ada industri pariwisata dan memang rumusnya seperti itu. Ya? Gitu, saling mengisi. Ya, gitu. ngomong-ngomong mengenai kunjungan wisatawan di Kota Makassar, tentunya dari Dinas Pariwisata dan dinas terkait juga harus memperbaiki atau apa sih program-program yang tengah dijalankan untuk memperindah lagi, membuat destinasi-destinasi pariwisata di Kota Makassar ini semakin menarik seperti itu. Ya, jadi saya report dulu. Ya. Di kantor kita ada punya 4 program besar. Pertama adalah program pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Ya. Terus kemudian program pengembangan kapasitas manusia pariwisata dan manusia ekonomi kreatif. Gitu. Yang ketiga adalah pengembangan pengembangan ekonomi kreatif Kota Makassar. Yang keempat adalah program pemasaran dan promosi pariwisata. Nah, jadi 4 program ini yang kami jalankan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Terkhusus untuk destinasi, dia masuk di program pengembangan destinasi tadi. Di tahun ini kami bersama dengan 2 universitas, yaitu Universitas Hasanuddin dan Politeknik Pariwisata Makassar, bersama-sama membuat kajian tentang Perda, rancangan Perda, yaitu rencana induk pengembangan atau pembangunan pariwisata Kota Makassar. Ini blueprint untuk bagaimana pengembangan pariwisata sampai dengan 30 tahun ke depan. Nah, itu yang kita harus lakukan dulu. Baru kita masuk ke sarana fisik. Yang kita lakukan sekarang adalah pembenahan kecil-kecilan di beberapa daya tarik wisata di Kota Makassar, seperti di Pantai Losari. Kami memperbaiki beberapa fasilitas WC. Terus kemudian bagaimana WC-WC itu tersebut punya standar. Seperti tidak ada lagi keluhan masyarakat tentang adanya bau yang tidak enak gitu. Terus kemudian kami memberikan fasilitas tambahan kepada kelompok sadar wisata. Di kelompok sadar wisata yang berada di daya tarik wisata pantai atau bahari itu kita berikan kemudahan-kemudahan. Kemarin kita baru menyerahkan kurang lebih ada 300 bin bag ditambah dengan 150 payung pantai yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang bisa dijadikan uang untuk kelompok sadar wisata. Karena kan kelompok sadar wisata ini adalah konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Jadi masyarakat juga akan menjaga lingkungan sekitarnya, pengunjung bisa mendapatkan kenyamanan dan dikelola dengan baik oleh kelompok sadar wisata dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar daya tarik wisata. Lokasinya gitu. di mana saja, Pak? Lokasinya ada di daerah kawasan Pantai Biru, Pantai Angin Mamiri, Tanjung Bayam, beberapa pantai layar. Itu yang kami berikan kemarin. Jadi mungkin setelah nanti RIPAR disahkan menjadi peraturan daerah, baru kita akan gaspol untuk kegiatan fisik-fisik yang sifatnya strategis dan sangat besar, karena sekali lagi APBD Kota Makassar ini harus dibantu dari pusat untuk membangun daya tarik baru atau daya tarik yang sekarang kita perbaiki itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Berarti butuh dana alokasi khusus fisik dari pusat. Nah, syaratnya untuk mendapatkan DAK fisik ini dari pusat yaitu harus punya RIPAR. Nah, itulah yang kita kejar di tahun ini. Untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut, kita sahkan sahkan Ranperda ini menjadi Perda. Dan itu sudah dibahas oleh Bapak Ibu yang terhormat anggota DPRD Kota Makassar. Wah, keren. Berarti makin banyak nih tempat-tempat kita buat menikmati sunset ya, Pak ya, di Iya. Kota Makassar ya. Kalau ada juga teman-teman yang datang ke Makassar, mungkin kan paling banyak tuh nanya, di Makassar itu kita bisa ngunjungin apa aja sih, gitu. Itu destinasi tempat wisata kita. Nah, kalau nanya lagi soal makanan apa saja sih? Itu gimana tuh pengembangan dari Dinas Pariwisata itu sendiri? Dari tahun 2016 pemerintah Kota Makassar itu sudah menetapkan 10 ikon kuliner Kota Makassar. Kan banyaknya kuliner. Banyak banget. Supaya kita fokus, kita menetapkan 10. 10 itu apa aja, Pak? Pertama, Jalangkote, palu basah, konro bakar, kan sop konro dan konro bakar. Terus kemudian pisang hijau, pisang epe,
beberapa lah, kurang lebih ada 10 itu sudah ditetapkan, dan setelah nanti pada saat promosinya menurut kami kita di Dispar ini sudah layak, sudah mencapai apa yang kita inginkan, kita berpindah lagi ke 10 ikon berikutnya untuk diperkenalkan lagi kembali. Tidak berhenti di 10 saja, akan bertahap seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa apresiasi dari TV-TV internasional untuk meliput kuliner-kuliner kita. Di tahun 2017 itu ada salah satu TV internasional yang meliput kita, dan itu sungguh luar biasa impact-nya, sampai dengan di YouTube ini sudah hampir dinonton ratusan ribu orang di YouTube. Apalagi kalau pada saat mereka menayangkan itu, saya yakin exposure-nya sangat tinggi. Terus kemudian event-event kuliner juga di Makassar, alhamdulillah tidak berhenti-berhenti juga. Ada salah satu event yang dari pemerintah Kota Makassar yang akhirnya kita swastakan. Dalam artian swastakan itu untuk diberikan lagi ke anak-anak muda Makassar untuk dikelola dan tidak menggunakan APBD. Ini kan Makassar Culinary Night. Itu awal mulanya adalah pemerintah. Setelah pemerintah harus bergerak lagi ke event lainnya untuk membesarkan event lainnya, dan teman-teman di Makassar Culinary Night berdiri sendiri dengan tanpa menggunakan APBD dan bisa berjalan dengan baik gitu. Ini kan supaya kita bisa menghasilkan teman-teman yang kreatif entrepreneurship baru gitu, bisa mandiri, tidak menggunakan terus APBD. Karena banyak event baru yang harus kita kembangkan, banyak anak-anak baru, banyak komunitas baru yang butuh uluran tangan pemerintah juga gitu. Tapi ini diselenggarakan per tiap berapa bulan, Pak? Setahun 3 kali. Ya, itu baru yang di-create sama teman-teman ini. Belum di-create sama teman-teman luar lain gitu. Banyak. Alhamdulillah sentra-sentra kuliner kita juga semakin membaik di beberapa titik di Kota Makassar. Dan ini memberikan daya tarik paling kuat di antara semua gitu. Jadi kuliner ini punya daya tarik paling kuat. Betul. Gitu. Kalau datang ke Makassar itu ingatannya pokoknya mau makan, hilangkan dulu hal-hal lainnya gitu. Habis itu kita mau sunsetan di mana itu, tapi kan kalau udah ada beberapa lokasi yang difasilitasi lebih baik lagi seperti itu ya Pak. Berarti kita berbicara mengenai ekonomi kreatif, itu formulasi pengembangannya seperti apa saja selain yang tadi sudah dibahas Pak? Ya, kalau tadi kan kita bicara ini pariwisata, sekarang kita bicara ekonomi kreatif. Karena di Dispar itu punya tugas juga pengembangan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Ekonomi kreatif itu terdiri dari 17 subsektor lah. Paling kuat di Makassar adalah kuliner, fashion, kriya, video film dan animasi. Ini paling kuat nih. Sisa-sisanya adalah memang juga kuat, punya daya saing yang bagus juga. Seperti sekarang arsitektur, periklanan, beberapa hal lainnya, seni pertunjukan gitu. Fashion, seni rupa, kuliner itu punya daya saing tinggi. Di tahun ini kita memberikan beberapa pelatihan untuk mendukung pemerintah, visi pemerintah Kota Makassar, yaitu 10.000 skill training gratis kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Contoh, kita di tahun ini menyelenggarakan inkubasi musik director, bekerja sama dengan teman-teman dari Prolog Studio, mendatangkan salah satu musisi terkenal dari Jakarta, yaitu Stephen Santoso, untuk melatih anak-anak muda Makassar yang punya untuk bisa menjadi musik director. Harus ya, jadi musik director mereka kita inkubasi, kita dari hulu ke hilir gitu. Jadi kita melakukan inkubasi supaya mereka ini setelah inkubasi selama kurang lebih 4 hari, 3-4 hari tersebut, mereka bisa punya skill yang memang sudah siap pakai. Dan itu masuk ke program selanjutnya, itu adalah 100.000 peluang bisnis baru yang ada di 24 program strategis pemerintah Kota Makassar gitu. Jadi ini saling berkaitan. Itu baru satu step. Yang kedua adalah beberapa kegiatan inkubasi periklanan, inkubasi apalagi namanya, inkubasi periklanan, inkubasi desain. Itu kita inkubasi arsitektur, itu kita lakukan di tahun ini. Yang paling terpenting adalah para pelaku ekonomi kreatif ini mendapatkan namanya haki. Hak kekayaan intelektual. Nah, itu dicatatkan, dilaporkan. Betul. Di tahun ini kita memfasilitasi kurang lebih 500 pelaku ekonomi kreatif Kota Makassar untuk mendapatkan dulu pertama adalah sosialisasi haki. Karena orang ini banyak yang menyepelekan kekayaan intelektual properti ini ya. Intellectual property ini kayak yang disepelekan. Saya bisa kok bikin seperti ini. Betul. Saya nggak apa-apa kok, saya laku kok punya saya. Tapi lupa bahwa ini harus dipatenkan supaya bisa berdampak kepada orang-orang selanjutnya setelah dia.
gitu, supaya terlindungi dia punya hak kekayaan intelektual. Dan itulah kita lakukan, 500 orang kita lakukan sosialisasi kepada mereka untuk betapa pentingnya, dan proses kita juga membantu, selain melakukan sosialisasi, kita membantu untuk melakukan penginputan untuk mendapatkan kekayaan intelektualnya. Ada kurang lebih sekarang 35 orang berproses. Dan sudah mendapatkan kekayaan intelektualnya. Salah satunya yang kita bantu kemarin adalah seniman senior kita, yaitu Senal Dembeta. Senal Dembeta akhirnya mendapatkan kekayaan intelektualnya sebagai pelukis tanah liat di Indonesia gitu. Ini hal-hal yang sepele, tapi orang menganggap itu sepele, tapi itu sangat berarti bagi seorang orang-orang yang bersifatnya kreator, konten kreator atau seniman dan sebagainya. Itu sangat penting karena itu adalah ide, harus didaftarkan. Kita harus mulai sekarang, sudah harus mulai sadar bahwa ini sesuatu yang penting. Karena itu karya, dan agar tidak dijiplak ambil orang lain. Dan orang itu memanfaatkan apa yang, dan kita hanya jadi penonton yang punya. Betul. Nah, itu pemerintah sudah sadar melindungi seluruh pelaku ekonomi kreatif di Kota Makassar, dan yang terpenting adalah kami memfasilitasi seluruh pembiayaannya. Keren. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali dalam Celebrate Makassar, masih bersama Bapak Muhammad Rum di sini. Kita bisa melanjutkan obrolan kita tadi mengenai program ekonomi kreatif yang sedang berjalan saat ini, Pak. Silakan. Jadi bukan cuma ekonomi kreatif saja, kita kembali lagi ke pariwisata. Pariwisata juga ya. Di tahun ini kita memfasilitasi kurang lebih 75 industri pariwisata untuk bisa melakukan sales mission di 4 kota di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Bali, dan Yogyakarta. Jadi yang terlibat adalah industri hotel, industri travel agent, dan tour operator. Jadi kita bersama-sama dengan 75 industri di 4 kota tersebut melakukan penjualan langsung terhadap daya tarik atau hotel-hotel yang ada di Kota Makassar. Jadi langsung bertemu antara buyer dengan seller. Itu difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, dan alhamdulillah ini mendapatkan respon yang sangat positif dari industri pariwisata, dan mereka berharap kegiatan ini tetap terus berlangsung di tahun depan. Dan ini menjadi catatan penting kami juga karena ini salah satu yang memberikan dampak yang paling signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Makassar. Dalam hal ini di tahun ini sesuai dengan data yang kami terima, target PAD kita sebesar 1,3 triliun, dan alhamdulillah sudah mencapai 1,1 triliun. Dari sektor pariwisata itu diberikan target ya, ini kita bicara target. Targetnya kurang lebih untuk hotel itu 120 miliar, hiburan 49 miliar, dan restoran 205 miliar. Berarti itu ada kurang lebih 20-30% dari total PAD kita gitu. Jadi target PAD kita. Jadi pariwisata ini harus punya daya dobrak yang tinggi gitu. Jadi kalau Dinas Pariwisata atau pemerintah sendiri itu akan agak sulit untuk bergerak. Makanya kami menginisiasi program ini untuk sama-sama dengan industri, untuk sama-sama berjalan bersama beriringan, untuk sama-sama mendekatkan ke pasar, gitu, ke calon wisatawan kita. Itu sama-sama kita di 4 kota kemarin, dan alhamdulillah di setiap program itu memberikan kontribusi nyata. Karena report itu langsung kami terima dari para asosiasi. Kami bekerja sama dengan PHRI sudah jelas. Kami bekerja sama dengan Asita. Kami bekerja dengan beberapa seluruh asosiasi-asosiasi kepariwisataan yang ada di sisi selatan maupun di Makassar. Jadi kalau pemerintah ini kan posisinya fasilitator, gitu, dan regulator. Kami memfasilitasi kemana seluruh untuk industri. Toh anggaran APBD ini juga berasal dari pajak, dari kontribusi pajak dari daerah. Gitu. Jadi harus kembali ke mereka untuk bisa mereka punya bisnis yang sustainable, bisa berkelanjutan bisnisnya bisa membuka lapangan pekerjaan baru, supaya sektor pariwisata ini memberikan dampak yang sangat luas. Bukan hanya bicara tentang leisure saja atau perjalanan saja, tetapi lebih kepada bagaimana membuka lapangan pekerjaan, terus kemudian manfaat untuk bagaimana misalnya para petani telur, terus kemudian para petani, terus kemudian para peternak ayam bisa laku. Itu kan kalau hotel mengambil daily need gitu kan, itu kan berasal dari para petani gitu. Berarti ada kerjasama dan saling ada manfaat juga untuk betul. Jadi kalau kita bergerak dari sektor pariwisata, akan banyak sektor yang terlibat dalamnya. Makanya kami melakukan inisiasi ini. Kami terbang di 4 kota tersebut, bekerja sama dengan seluruh asosiasi,
untuk bisa mencapai target yang baik itu target bisnis yang mereka bawa dan target PAD yang kami bawa gitu. Jadi saling bergandengan tangan gitu. Dan itu dampaknya positif. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang PAD kita, data dari Kepala Bapenda menyampaikan bahwa sudah mencapai 1,1, kurang lebih lagi masih ada 200 miliar yang harus dikejar untuk mencapai 1,3 tadi, dan salah satu pajak terbesar memberikan kontribusi adalah pajak restoran dan hotel. Gitu, ini luar biasa kan itu Tapi tadi. semakin banyak pengunjung atau wisatawan di Kota Makassar itu semakin akan meningkatkan juga. Jelas. Karena kita tahu yang mengisi kamar kan sudah pasti menurut saya orang-orang dari luar juga gitu, walaupun ada yang melakukan staycation dan sebagainya. Tetapi data yang diperoleh dari teman-teman perhotelan adalah orang-orang luar juga yang melakukan baik itu bisnis, MICE dan leisure. Walaupun leisure itu masih posisi yang ketiga setelah bisnis dan MICE gitu. Orang mau rapat aja kemarin pada penuh hotel tuh. Iya. Rapatnya di hotel Makassar semuanya. Iya gitu. Kan sekalian mau healing gitu. Iya. Nah, ini pengembangan ini apakah perlu didukung juga dengan digitalisasi seperti itu, Pak? Iya, alhamdulillah kita untuk digitalisasi sudah dilakukan sejak tahun 2015. Kita udah punya aplikasi Tourism Makassar. Itu basisnya ada di iOS dan di Android, di App Store dan di Play Store. Itu sudah ada dari 2015 ini. Bagaimana mendekatkan calon wisatawan dengan Kota Makassar itu sudah kita lakukan dari 2015. Terus pengembangan melalui promosi melalui media-media sosial itu kita sampai saat ini masih gencar juga. Segala aktivitas kita bisa dipantau lewat media sosial, segala promo, kita juga membantu para kafe-kafe nih, kafe-kafe baru, coffee shop dan kafe-kafe yang baru grand opening di Kota Makassar, kita bantu promosikan di media sosial. Karena kalau kita bantu terus kemudian mereka banyak pengunjung yang datang di sana, ya kan pemerintah juga menerima manfaat gitu. Jadi semua saling mendukung ekosistemnya. Pemerintah harus terlibat di dalam situ. Gitu. Sejauh ini ada hambatan nggak, Pak Rum? Hambatan jelas, baik itu internal dan eksternal. Di internal kita harus sama-sama punya visi yang sama, ya kan. Dan alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman kepala-kepala bidang yang sangat berkompeten. Memang kendala masih ada 1-2 lah gitu di dalam sebuah organisasi. Terus kemudian eksternal memang harus ada banyak pemahaman yang sama dulu. Tetapi saya menganggap bahwa tantangan itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk bagaimana kita bisa memperkaya program-program kita. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman di kantor untuk bisa selalu berdiskusi dan menerima saran, baik itu kritikan, ambil. Kritikan itu kita jawab melalui sebuah program, dan program itu kita jalankan, maka kita akan lebih bermanfaat gitu. Kenapa? Karena hal-hal itulah yang mereka inginkan. Kalau kritikan itu kita jawab dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, saya rasa rugi sekali. Kritikan itu kita harus jawab, kita buatkan program dan kita jalankan gitu. Karena kritikan itu sudah pasti akan bersifat membangun gitu. Dan itu yang mengkritik juga akhirnya senang, oh ternyata ada jawaban. Ada jawaban dari pemerintah. Iya, gitu. seperti itu. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai destinasi pariwisata, mungkin dari juga kuliner Kota Makassar dan lain-lain. Kalau dari segi fashion dan seni rupa itu seperti apa, Pak Di Makassar ini fashion salah satu subsektor kedua terbesar. Kita lihat bagaimana industri fashion di Kota Makassar, brand-brand lokal itu menjamur di Kota Makassar. Bahkan saya pernah ketemu dengan beberapa brand lokal itu yang tidak ragu untuk mencari pasar untuk di wilayah Makassar dan sekitarnya aja. Mereka berpikir tidak usah jauh-jauh, Pak, harus mencari ke Jawa pasar saya. Saya menggarap pasar Makassar saja sudah luar biasa. Orang Jawa datang ke Makassar juga nyarinya itu juga. Iya, jadi alhamdulillah, dan di kantor kita untuk mendukung brand lokal ini, kami sudah memulai kurang lebih 1,5 bulan. Kemarin kita sudah memulai namanya Explore Makassar for Local Brand. Jadi seluruh pegawai dinas pariwisata setiap hari Jumat harus memakai brand lokal. Harus, wajib, nggak boleh masuk kantor nggak ada brand lokal. Terus gimana dapat duitnya, Pak? Ada kok. Brand lokal itu tidak semahal yang lain, bisa dijangkau dengan dompet kita. Pak? Ya, wajib, karena kita setiap pagi, kita hari Jumat itu setelah olahraga kita fashion show. Wow. Fashion show masuk kantor, masuk kantor dilihat ini bajunya dari mana? Dari Bajiki, dari Vibes, dari beberapa merek Makassar, dari Mandike dan sebagainya, itu beberapa brand lokal yang kita kenal. Akhirnya ternyata murah dengan kualitas yang sangat baik.
Dan itu juga baiknya adalah ketika ada event-event yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan atau Pariwisata juga ya. Saya melihat banyak brand-brand ini sudah ikutan kontrak-kontrak harus. gitu ya. Kemarin kita di di Expo rapat kerja teknis Apex ini yang dihadiri wali kota dan sekda seluruh Indonesia, dari kota-kota di Indonesia, kita semua stand booth, kita semua brand lokal. Dan itu diborong oleh wali kota. Gitu. Jadi kita harus bukan lagi bangga. Kan kemarin ada kampanye bangga buatan lokal. Sekarang kita harus memakai buatan lokal. Kalau hanya sekedar bangga dan tidak memakai, kalau kualitasnya sendiri menurut Pak Rum? Itu saya bilang tadi, kualitasnya tidak diragukan, sangat bagus dengan harga yang terjangkau. Modelnya juga keren, ya? Modelnya sudah pasti lah. Saya yakin anak-anak Makassar punya kreativitas yang sangat luar biasa, nggak kalah dari teman-teman yang memang sudah dari dulu kita tahu core-nya ada di Bandung, Jakarta itulah. Kalau fashion kan Jakarta dan Bandung. Tapi kita Makassar nggak kalah kok. Kita lihat bagaimana toko-toko sekarang clothing itu menjamur. Betul. Bagaimana brand-brand sepatu adalah anak-anak Makassar sendiri, nama mereka bahkan. Bayangkan nama mereka dijadikan sebuah brand dan itu ada pembelinya. Nanti itu menandakan kualitas yang sangat baik. Kalau dari segi seni rupanya? Seni rupa kita ada melakukan kegiatan kemarin kegiatan seni rupa bekerja sama dengan beberapa komunitas. Itu dihadiri para penggiat seni rupa juga di Tamalate kemarin di Etika Studio gitu. Itu memberikan. Jadi kan kita ini harus men-sharing nih 17 subsektor supaya dapat jatah semua. Pelan-pelan karena 17 gitu. Masuk seni rupa dulu, seni pertunjukan, musik, film dan sebagainya gitu. Film setelah seni rupa. Makassar gimana tuh? Nah, itu kemarin kita bikin namanya Festival Film Makassar. Ya, film-film indie. Dan kemarin dihadiri juga oleh beberapa artis-artis lokal Makassar untuk membacakan nominasinya gitu. Jadi ini menggairahkan. Terus kita juga mendukung lah. Kita setiap ada film lokal pasti kami satu kantor dan Pak Wali Kota selalu mengeluarkan edaran. Kalau setiap ada film lokal keluar yang dibuat sama Sinias Makassar atau Sisi Selatan, Pak Wali Kota selalu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pegawai negeri sipil maupun pegawai kontrak di Kota Makassar untuk menonton film tersebut. Harus wajib. Harus. Kita di Dispar wajib nonton. Karena itu salah satu bentuk dukungan. Iya. Itu ya. Itu pasti itu bukti dukungan nyata udah menonton. Kembali lagi ke pelatihan-pelatihan tadi Pak. Saya mendengar bahwa ada pelatihan tadi selain music director, ada juga voice over ya? Iya. Itu seperti apa sih? Ya ini voice over ini mungkin waktu pandemi ini salah satu kegiatan yang akhirnya bisa menjadikan pundi-pundi ekonomi buat orang-orang yang mungkin secara mereka lebih tertutup, tapi ternyata punya sesuatu yang given dari Tuhan atau dilatih sendiri dan itu bisa menghasilkan uang gitu. Jadi orang-orang yang tidak mau terlihat. Dan dia tidak mau terlihat, tidak pede, tapi ternyata dia punya given baik dari Tuhan maupun dia latih, dan itu bisa menjadikan peluang bisnis gitu ternyata. Itu kita dapatkan kemarin ada kurang lebih 100 orang. 200 orang, mohon maaf, voiceover itu 2 angkatan jadinya karena banyak sekali peminatnya. Ternyata banyak orang yang wah ini keren nih, suaranya bagus-bagus gitu. Ternyata sekarang kan industri film, video itu kan membutuhkan narator atau dub gitu. Tetapi orang bingung mau carinya di mana. Bahkan kita tahu setiap manusia itu punya karakter itu berbeda-beda, dia punya suara. Seleranya juga. Selera berbeda-beda. Bahkan dari kebutuhan video pun berbeda-beda. Itulah kita kemarin membuka pelatihan ini waktu kami di kantor menginisiasi. Ayo deh kita buka 2001 ketika kita mau matangkan program ini untuk dilaksanakan 2022. Ayo deh kita buat program ini. Ini kita juga sempat nervous. Ada orang ikut ini. Ternyata luar biasa. Antusias sampai akhirnya kita bikin angkatan kedua. Angkatan pertama itu 100 orang dan kita langsung latihan dan mereka latihan itu kita ada inkubasinya kurang lebih 3 sampai 4 hari dan mereka langsung bisa mendengar suara mereka sendiri di tag recordingnya, terus mereka bisa menjadi dubber di beberapa video dan mereka dengar. Itu dilatih dengan coach siapa? Ada beberapa coach anak-anak Makassar juga yang sudah terlibat di dalam voiceover secara profesional. Gitu. Dan ini menarik sekali dan saya di DM beberapa orang dari Instagram kita masuk di Instagram Pariwisata Makassar yang menginginkan untuk dibuat kembali gitu karena seru bagi mereka berpikir oke, ternyata dengan suara begini bisa dapat
uang nih, Iya. bisa dapat gaji nih. Jadi yang malu Gitu. tampil di kamera boleh bersembunyi di belakang layar, tapi tetap dapat pundi-pundi. Pundi, Ya. bisa jadi peluang bisnis baru gitu. Oke, kami akan segera kembali. Kembali dalam Celebrate Makassar, kita kembali lagi tadi membahas mengenai pelatihan-pelatihan voice over. Ini nantinya kan udah dilatih nih Pak. Nah mereka ada tahu nggak nanti setelah dari sini tuh mereka bisa dapat pekerjaan kemana aja yang membutuhkan mereka seperti itu? Ya, sekarang ini kan lagi kita melakukan penyusunan database seluruh peserta tadi, dan kita akan dropping database tersebut ke PH-PH. Nah, gitu. Ada beberapa orang-orang yang membutuhkan itu tadi karakter-karakter yang berbeda di setiap video tadi. Jadi kita punya database-nya, karena memang kita pun mendaftarkan cara orang mendaftar kegiatan ini pun kita tidak bertemu dengan mereka. Hanya melihat poster itu dan melihat men-scan QR code yang telah mereka dapatkan, mengisi Google Form-nya, dan mereka sudah langsung terdaftar. Gitu. Jadi tidak melalui lagi bilang menghubungi Pak Rum misalnya. Sudah tidak. Itu sudah kita tinggalkan dari tahun kemarin. Nanti tahun depan masih akan ada lagi. Masih akan ada lagi karena ini kita menginginkan dengan format yang berbeda mungkin gitu. Ada beberapa pelatihan yang tetap akan kita laksanakan, seperti musik director ini juga banyak sekali peminatnya. Kemarin kuotanya cuma 50. Alhamdulillah 50 ini tadi kan kita bisa lihat mereka tidak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi mereka langsung mengeksekusi gitu. Memang itu yang penting sekali. Iya. Kalau kita hanya mendengarkan tuh biasanya bosan. Bosan. Ya. Itu bisa di media sosial atau di YouTube dan sebagainya lah gitu untuk Kalau belajar itu. kita langsung praktek. Ya, karena nggak semua orang punya alat, gitu. Terus Dan alatnya fasilitas- disediakan. Oh, disediakan. Disediakan. Jadi Gitu. benar-benar dimudahkan. Dimudahkan untuk bisa bagaimana bisa punya skill training, mendapatkan skill training gratis untuk menjadi peluang bisnis baru. Gitu. Jadi misalkan dari perfilman butuh nih music director udah tahu nih Ya, orang-orangnya ini, bisa masuk ya. ke sini. Voice over nih orang-orang yang Iya, bisa masuk ke sini. betul. Jadi Ya saling melingkupi. Iya. Ekosistemnya langsung terjadi, gitu. Keren program-program yang sudah berjalan di tahun 2022 ini. Terus untuk target di 2023 apa saja programnya? Pertama adalah kita untuk segera menyesahkan Ranperda ini menjadi Perda itu dulu untuk pengembangan destinasi. Kalau ini pengembangan destinasi ini sudah selesai, kita bisa masuk ke pengembangan rencana pengembangan objek. Nah, itu supaya kita bisa punya DED di setiap pengembangan destinasi tadi, supaya pekerjaan fisik bisa terlaksana dan kita punya daya tarik wisata baru yang memberikan dampak daya saing kita tuh tinggi gitu terhadap kota-kota lain di Indonesia. Itu untuk destinasi. Terus kemudian untuk pengembangan kapasitas tadi, kapasitas ini kita sudah saya lupa tadi di kapasitas itu ada namanya sertifikasi kompetensi. Saya lupa nyampein. Ini sertifikasi kompetensi bagi para pelaku industri pariwisata. Gitu. Jadi mereka mendapatkan sertifikasi kompetensi yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi Nasional BNSP. Gitu. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Gitu. Supaya bagaimana mereka ini bisa terlindungi, Tercatat dan bisa terbilang profesional. terbilang profesional. Karena ada beberapa perusahaan atau manajemen yang menginginkan mana sertifikasinya. Ya, Supaya orang-orang di Makassar ini, orang warga Makassar punya peluang pekerjaan lebih besar dan tidak menjadi penonton ketika ada groundbreaking hotel. dan sertifikatnya itu menjadi kepercayaan bagi orang-orang yang betul. Terus orang-orang hotel itu menambah grade hotelnya juga untuk mendapatkan sertifikasi usaha dari lembaga sertifikasi usaha. Gitu. Jadi saling berkaitan. Nah, di tahun itu tadi di tahun 2023 untuk pengembangan kapasitas kita akan tetap menjalankan sertifikasi itu karena kan tiap tahun ini banyak pembuka lapangan pekerjaan baru, berarti ada tenaga kerja baru gitu, harus disertifikasi. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan untuk mendukung manusia-manusia di ekonomi kreatif tetap akan kita jalankan kembali dengan mungkin kita create lagi nih sesuai dengan, karena ekonomi kreatif ini dinamis sekali sama dengan pariwisata. Nggak bisa, tahun kemarin itu belum tentu bisa dipakai tahun ini. Iya, betul. Berubah-ubah Dan sesuai dengan zaman. Sekarang lagi ngetren apa, kita pakai ke sini gitu. Makanya kita harus bisa fleksibel gitu. Dan bisa melibatkan komunitas-komunitas yang lebih banyak lagi. Mungkin kita sadari belum bisa memenuhi semua komunitas gitu, tetapi bertahap-tahap kita akan memenuhi komunitas itu. Terus kemudian untuk ekonomi kreatif sendiri
kita target nih bisa lebih dari 50 event tahun depan yang akan masuk kalender of event Kota Makassar. Itu bekerja sama dengan dinas kebudayaan, dinas pemuda dan olahraga. Nah, itu bagaimana kita bisa membuat kalender of event yang lebih banyak. Karena tadi kalau eventnya banyak, event pemerintah saja tadi 50 nih tahun ini. Yang di luar pemerintah tadi 220. Kemarin aja sempat yang dilaksanakan di Akarena tuh. Udah berapa panggung tuh Pak? Yang pengunjungnya juga penuh. Iya. Iya. Dan terakhir kan lokal hero semua. Ya, Ada Ridwan Sau dan sebagainya kan gitu. Jadi itu kan memberikan bukti bahwa industri event di Kota Makassar itu sudah bangkit kembali seperti dulu. Memang belum stabil sekali, tapi sudah mulai beranjak. 220 event ditambah 50 event dari pemerintah, 270 sampai hari ini. Banyak Gitu. Tahun depan kita akan target kurang lebih dari pemerintah sendiri ada 60-70 event. Kolaborasi beberapa kantor pemerintah, SKPD pemerintah. Ditambah lagi insya Allah tanggal 12 ini kita akan pitching lagi event kebanggaan Kota Makassar yang alhamdulillah di tahun ini sudah dikelola oleh swasta, tetapi itu tetap menjadi kebanggaan kita semua. Karena itu yang kita patut syukur adalah sudah tidak menggunakan APBD. Dulu waktu pakai harus mandiri supaya uang yang dipakai membiayai kemarin itu bisa dipakai biaya yang lain. Minimal biaya promosinya. Gitu. Tapi sudah untuk biaya produksi sudah tidak gitu. Ini yang harus membedakan gitu. Itu patut menurut kami harus diapresiasi. Karena kalau menggunakan APBD terus biar produksi pun nanti akan banyak. Tetapi kalau hanya promosinya saja dibantu, itu kan tetap menguntungkan pemerintah. Karena orang datang ada nginap di hotel, makan, dan pemerintah mendapatkan local income, gitu, pajak daerah, gitu. Nah, tanggal 12 nanti adalah pitching untuk bisa masuk di Karisma Event Nusantara tahun 2023. Di Sulawesi Selatan hanya ada 5 yang masuk, salah satunya F8, dan kita harus pitching. Insya Allah kalau masuk 100, insya Allah sudah masuk. Tapi bisa bertahan di top 10 ini yang berat. Nah, ini kita minta doa semuanya. Kalau kita bisa masuk top 10 lagi, pemerintah pusat pasti memberikan atensi yang sangat besar terhadap program ini gitu. Jadi F8 ini kita tetap akan laksanakan tahun depan. Mungkin adalah F8 terakhir di Losari tahun depan. Ini pindah kemana Pak? Belum tahu ini, nanti dari panitianya karena sesuai dengan informasi kami terima dari teman-teman dari Bapeda akan dilaksanakan pembangunan Japarate kalau investasinya sudah selesai. Oke baik, ini kan juga termasuk sukses ya acara kemarin setelah vakum 2 tahun. Setelah 2 tahun, jadi 2020-2021 karena pandemi. Terus kemudian tahun 2022 berjalan dan dikelola oleh swasta. Dan alhamdulillah juga memberikan kontribusi buat pemerintah, yaitu retribusi. F8 itu telah membayar retribusi pemakaian tempat di Losari dan memberikan pencapaian retribusi terbesar di Pantai Losari kurang lebih sekarang sudah mencapai 200%. Gitu. Jadi senang ya Pak ya? Iya senang gitu. Semuanya F8-nya berjalan dengan baik dan dikelola secara profesional dan swasta, tidak menggunakan APBD, bahkan mereka menjumbang kepada PAD. PAD kami kan mengelola Losari juga, mereka membayar, menguntungkan. Belum lagi kita bicara aspek dari hotel-hotel yang berada di sekitaran yang ya hotel-hotel selama perhelatan F8 dari wilayah pantai terus kemudian Hasanuddin sampai Sudirman kan yang dapat impactnya gitu. Memang belum sampai ke Petarani gitu. Tapi insya Allah kita akan, kalau komitmen kita bersama menjadi tuan rumah yang baik, terus kemudian menjaga F8 ini menjadi sebuah kebanggaan kita semua, bukan cuma Makassar tapi Sulawesi Selatan, saya rasa ini bisa terwujud gitu. Tentu saja untuk mencapai target-target yang tadi Bapak jelaskan itu ada inovasi-inovasi yang akan dilakukan juga. Kira-kira seperti apa inovasinya Pak? Kalau kita inovasinya selalu mengandalkan bahwa kita harus memberikan sesuatu yang baru. Karena di pariwisata ini kalau nggak ada yang baru, nggak ada yang mau datang. Nah, contoh di kawasan pesisir pantai tadi kan, mungkin Bintang itu hal yang lama. Tapi kalau bagi masyarakat yang sekitar sana itu hal yang baru, yang gitu. Belum pernah berkunjung ke sana, iya, gitu kan, itu hal yang baru. Kita berusaha untuk seperti itu. Terus kemudian di tahun ini juga kita memberikan 3 mesin pengelupas kelapa.
yang langsung seperti kalau kita berada di Bali, itu kelapanya langsung wah kok kecil sekali, ada capnya, udah bisa masuk di kulkas Pasti seneng kan gitu. Nanti kita Dengan harga yang lebih murah gitu. Karena bagaimana bisa meningkatkan alat-alat tadi, perlengkapan tadi itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. jadi mengupgrade juga ya. Betul, gitu. Itu dibantu seperti itu saya. Tantangannya? Tantangan yang jelas adalah semoga pandemi ini case COVID-19 ini bisa turun, mereda bahkan tidak ada. Terus kemudian situasi keamanan juga, karena pariwisata itu sangat tergantung dengan situasi keamanan. Itu tadi keamanan. Kalau kita bisa menjadi tuan rumah yang baik, keamanan bisa terjaga dengan baik, mengurangi berita-berita yang tidak perlu harus diberitakan sebesar-besarnya gitu. Karena itu kan mempengaruhi orang datang di Makassar. Betul, gitu. karena orang juga kan udah 2 tahun loh berdiam diri di rumah. Betul, dan inilah kesempatannya gitu. Tapi kalau tiba-tiba dapat di media sosial, padahal yang kejadian cuma daerah situ misalnya. Tapi kan mereka akan ada ketakutan. Jadi kalau kita bisa menjaga semua suasana kota menjadi kondusif, terus semua isu-isu sosial bisa terselesaikan dengan baik, itu saya rasa itu penting buat kita di pariwisata. Oke, baik. Terakhir nih Pak Rum, apa saja harapan-harapan dan mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kota Makassar dalam rangka mendukung program-program yang dijalankan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif? Paling terpenting adalah mari kita semua menjadi tuan rumah yang baik untuk para wisatawan, baik itu wisatawan Nusantara, mancanegara. Ketika kita berhadapan dengan mereka atau bertemu sapa, mereka yang bertanya dan sebagainya, marilah kita memberikan informasi yang benar. Terus kemudian menjaga keamanan kota dengan baik bersama dengan seluruh aparat, baik itu kepolisian dan pemerintah setempat, agar kota ini menjadi kota yang harus dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu domestik, Nusantara dan mancanegara. Gitu. Oke, baik. Semangat. Dan Semangat, sukses terus saya. menjelang 2023. Iya. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Rum untuk kasih. bersama-sama kami di sini. Jadi banyak tahu juga nih. Oh, ternyata tahun-tahun depan banyak program-program yang menarik juga untuk bisa kita ikut serta dalamnya. Betul. Oke, baik. Dan berakhir sudah diskusi saya bersama Bapak Muhammad Rum kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Celebrate Makassar. Sampai jumpa.